Untuk apa manajer itu melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi? Tentu dalam kaitannya dengan melakukan intervensi terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di situ ada keterkaitan antara kegiatan-kegiatan manajerial, kegiatan-kegiatan operasional proses bisnis, dan kegiatan-kegiatan informasional atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sistem informasi untuk menghasilkan data menjadi informasi. Saya akan lebih masuk kepada kegiatan-kegiatan yang akan kita gunakan sebagai dasar merancang sistem informasi berbasis bisnis. Kegiatan-kegiatan bisnis di dalam satu proses bisnis tentu tidak hanya kegiatan operasional, tetapi terdiri dari 3 kegiatan yang bisa kita sebut dengan kegiatan operasional, kegiatan informasional, dan kegiatan manajerial. Sebagai contoh untuk bisnis proses pembelian barang, kemudian bisnis proses produksi, dan proses penjualan. Di sini saya sampaikan ada beberapa contoh, misalnya untuk kegiatan pembelian atau acquisition and payment process, beberapa contoh diantaranya adalah 1, melakukan pemesanan barang kepada supplier. Yang kedua, menerima barang dari supplier. Yang ketiga, menerima invoice. Yang keempat, mungkin menyimpan dan memelihara barang. Dan yang keempat, mungkin bisa kita sebut sebagai pembayaran kepada supplier yang biasa disebut dengan disburse. Contoh untuk conversion atau production, assembling, manufacturing, distributing, packaging, dan educating. Sedangkan contoh kegiatan untuk proses bisnis penjualan adalah receive customer order, mengirim barang, menerima pembayaran yang dimulai dari melakukan penagihan. Di sana bisa kita lihat bahwa 2 kategori kegiatan yang masuk kategori manajerial dan kategori informasional, bisa kita sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1 tadi, perencanaan, pengaturan, directing, pengarahan, dan controlling. Sedangkan informasional adalah kegiatan-kegiatan yang dimulai dari 1, perekaman data, mengurutkan data, menyimpan data, mengambil kembali data, menghitung, kemudian melakukan pengolahan menjadi laporan, mendistribusikan, dan juga di situ ada komunikasi, dan di antaranya juga ada yang kita sebut secara teknis namanya string manipulation. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam perancangan sistem berbasis bisnis yang menjadi basis dari perancangan ini adalah kegiatan operasional bisnis. Di sana kegiatan operasional bisnis itu dipicu oleh kegiatan manajerial, dan kegiatan operasional bisnis itu akan memicu juga kegiatan informasional. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita harus bisa membedakan 3 kategori tersebut, yaitu kategori kegiatan yang bersifat manajerial, kategori kegiatan yang bersifat operasional, dan kategori kegiatan yang bersifat informasional. Tentu nanti rancangan proses bisnis hanya akan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Sebagai contoh,
kegiatan-kegiatan operasional, kegiatan-kegiatan manajerial, dan kegiatan informasional. Di sini saya berikan 3 contoh, misalnya mengirim barang adalah kegiatan operasional. Melakukan persetujuan untuk pengiriman barang adalah kegiatan manajerial. Sedangkan kegiatan informasional itu sendiri bisa terjadi tadi dari 9 contoh yang saya berikan. Diantaranya adalah meng-create shipping schedule atau membuat laporan pengiriman barang dan juga mengirim data pengiriman. Itu yang bisa saya sampaikan atau yang saya sampaikan pada modul 3. Terima kasih.